Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, ini sepuh sekalian. Yang kami hormati pula kepada segenap jamaah, baik yang hadir maupun tidak, baik yang nampak maupun tidak nampak. Contoh jamaah yang boten nampak sinten? Contoh jamaah yang tidak kelihatan sinten? Para malaikat, kemudian jin, setan wonten? Wonten. Nek ngajine karo kandhane. Dan saudara kita yang berada di tempatnya masing-masing. Semoga kita semuanya, termasuk juga para pemirsa Ikhlas TV-mu, senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia darinya, sehingga di malam hari ini kita dapat bertemu bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar ada sebuah istilah yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Napa Bu, Pak? Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira artinya nopo? Napa Bu? Masya Allah. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apa yang berbeda-beda? Banyak di negara kita, banyak yang berbeda-beda. Contoh agama, ada yang agamanya Islam, ada yang Kristen, Hindu, dan semisalnya. Beda napa malih? Beda bahasa. Di sini bahasa Jawa, kalau di Bandung bahasa Sunda. Beda warna kulit. Ada yang kulit putih, cobi ngacung. Ibu-ibu putih semua. Ada yang kulit sawo mateng. Ada yang kulit hitam, ireng, deteng, dan yang lainnya. Perbedaan yang ada, saking banyaknya perbedaan tersebut, kira-kira
Indah napa mboten? Perbedaan indah napa mboten? Indah. Kenapa indah? Karena dengan adanya perbedaan di sana akan ada upaya untuk saling menyempurnakan. Coba bayangkan kalau seandainya wajah kita sama, pripun? Kalau seandainya di dunia ini hanya laki-laki kabeh, pripun? Gak indah. Tidak indah. Di dalam negara kita memaklumi adanya perbedaan, maka menurut agama kita juga sama. Perbedaan adalah fitrah. Adalah apa? Fitrah. Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Imam Sindan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin." Tidak ada keutamaan orang Arab melebihi orang non-Arab. Wala ajamiyyin ala arabiyyin, dan orang ajam niku sinten? Orang yang bukan berasal dari Arab. Contohnya sinten? Kula kali panjenengan. Jadi entah itu mereka orang Arab atau orang non-Arab, wala ahmar, ataupun kulit mereka sawo matang, wala aswad, ataupun kulit mereka hitam. Perbedaan itu semuanya bukan menunjukkan keutamaan suatu individu. Enggak mesti yang dari Arab lebih mulia dari yang non-Arab. Enggak mesti orang yang kulitnya putih lebih baik dari yang kulitnya hitam. Illa bittaqwa. Kalau kita ingin menjadi berbeda, ingin jadi mulia daripada yang lain, maka kita harus meningkatkan ketakwaan. Ya. Maka dari sini kita akan membahas salah satu perbedaan di antara kita, tapi sering dihinakan. Sering apa? Dihinakan. Sering dipandang sebelah mata. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kedudukan anak perempuan di dalam agama Islam. Apa? Kedudukan anak perempuan di dalam agama Islam. Sinten di antara jamaah yang punya anak perempuan? Coba ngacung. Yang punya anak perempuan sinten?
sedikit ya. Punya anak perempuan itu mulia napa mboten? Mulia napa mboten? Mulia. Punya anak laki-laki mulia napa mboten? Mulia. Tapi sayangnya banyak dari orang tua yang lebih suka punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Alasannya kenapa? Nek lanang mengkota yang ngode uli duit akeh. Nek wadon nek wis bojo ya digawa bae. Kita bisa belajar sejak zaman jahiliyah. Zaman apa? Jahiliyah. Zaman jahiliyah itu artinya zaman apa? Zaman kebodohan. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan di dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 58 sampai 59. Allah menceritakan wa idza busyira ahaduhum bil untha. Dulu orang-orang jahiliyah kalau dikaruniai anak perempuan, anak sinten perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya memerah. Wajahnya nopo? Memerah, kehitam-hitaman. Jadi wajahnya merengut, kemudian marah karena tidak suka punya anak perempuan. Yatawara minal qaum. Kemudian mereka, sinten mereka, orang tuanya bersembunyi di hadapan banyak orang. Kenapa bersembunyi? Karena ketika punya anak perempuan di masa itu termasuk aib. Termasuk apa? Aib. Aib sin apa? Kekurangan, kejelekan menurut sinten? Menurut orang-orang jahiliyah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Saking malunya, saking takutnya, saking gengsinya, mereka rela mengubur putri kecilnya hidup. Sampai nopo? Mengubur putri kecilnya hidup. Ini di zaman jahiliyah. Kemudian ketika berlalu ke zaman kita, zaman apa? Islam. Agama kita sangat memuliakan anak-anak perempuan. Agama kita sangat menghormati
kedudukan perempuan. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa agama kita membatasi kaum perempuan. Kita akan sampaikan beberapa kemuliaan kalau kita berhasil mendidik anak perempuan. Nek anak laki-laki kepriwe? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang fokus keutamaan mendidik anak perempuan. Yang pertama, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu untha," barang siapa yang punya satu anak perempuan. Bahasa Arabnya perempuan itu banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya adalah untha. Okay. Falam ya'idha. Kemudian orang tuanya tidak menyakitinya. Tidak apa? Menyakitinya. Tidak menyakiti dengan apa? Dengan lisan sama perbuatan. Contoh tidak menyakiti dengan lisan, apa? Selalu memuji anak, selalu memotivasi sinten anak kita. Bukan malah sebaliknya. Anak perempuan kita gak pacaran, kok malah dimarahi sama ibunya. Kok sih ngapa malam minggu nemu mah baik? Wonten kayak bocah liane kayak nalun-nalun ngana. Naudzubillahi min. Ini orang tua yang normal, nopo abnormal. Abnormal. Justru kalau anak kita nggak pacaran, kita harus senang. Kita harus bahagia. Kemudian contoh tidak menyakiti dengan perbuatan. Napa? Selalu mencium anak kita. Selalu mengajak anak kita ke masjid. Tidak memukul. Ini yang pertama. Tidak menyakiti sinten anak perempuannya. Yang kedua, walam yuhinha, dan tidak menghinakannya. Tidak apa? Menghinakannya. Karena sekarang banyak orang tua yang suka merendahkan anaknya sendiri, terutama ketika acara penyerahan rapot rapot semesteran. Kita datang ke sekolah, melihat
rapot anak kita. Ternyata ranking 1 dari belakang. Lalu kita hina anak kita. Kita marah-marahi. Boleh gak? Boleh dong bodan? Bodan. Semarah-marahnya orang tua, jangan sampai merendahkan anaknya sendiri. Karena anak adalah darah daging orang tua. Ketika ada orang tua yang menghina anaknya sendiri, berarti orang tua tersebut sedang merendahkan harkat dan martabatnya sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, walam yu'thir waladahu 'alaiha. Dan ini yang paling penting. Jangan sampai karena kita punya anak laki-laki yang kita bangga-banggakan, sehingga kita pilih kasih kepada anak perempuan kita. Kita punya 3 anak. Anak pertama laki-laki, jadi dokter. Anak kedua laki-laki, jadi apa? Insinyur. Yang ketiga anak perempuan, cuma lulusan pondok. Karena kita terlalu bangga, terlalu membanggakan anak kita yang laki-laki, sehingga kita lupa kita pilih kasih terhadap anak kita yang perempuan. Jangan sampai demikian. Kata Allah di surah Al-Maidah ayat 8, i'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena adil sangat dekat dengan ketakwaan. Jadi kita nggak boleh pilih kasih. Kalau kita melakukan 3 hal tadi, yang pertama apa? Tidak menyakiti anak kita. Yang kedua, tidak menghinakan. Yang ketiga, tidak pilih kasih. Adkhalahul jannah. Maka Allah akan memasukkannya, nyanyiku sinten, orang tuanya. Allah akan memasukkan orang tuanya ke surga. Hadis dari Imam Abu Dawud. Jaminannya apa? Surga. Kalau kita mau bersabar dalam mendidik anak perempuan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, hadis dari Anas bin Malik. Dari sini Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang sangat banyak memiliki keutamaan. Beliau menjadi salah satu sahabat yang paling kaya, punya keturunan banyak, bahkan panjang umur. Anas bin Malik, kata para ulama,
meninggal di umur 104 tahun. Berapa? 104 tahun. Bonusnya banyak. Bonusnya banyak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man 'ala jariyatain. Barang siapa yang merawat dua putrinya. Berapa? Dua putri. Tadi hadis yang pertama 1 putri. Sekarang 2 putri. Hatta tablugha, sampai putri tersebut dewasa. Baliu, apa yang akan kita dapatkan? Jaa yaumal qiyamah ana wa huwa. Maka pada hari kiamat orang tuanya akan bersamaku. Ku di sini sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memberikan tips. Bukan tips ya, memberikan isyarat. Wa dhamma asabi'ah. Jadi dia akan bersama Rasul, dekatnya seperti ini. 2 jari. Dekat nomor boten? Dekat. Kalau kita dekat di samping Rasul, berarti tempat yang akan kita singgahi surga atau neraka? Surga. Karena Rasul nggak mungkin masuk neraka. Bukan cuma dapat surga tok, tapi kita berada di surga berdekatan dengan sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selama ini kita rindukan, kita idolakan. Teng mriki wonten yang masih mengidolakan artis. Coba ngacung, Bu. Jujur baik, Bu. Wonten yang masih mengidolakan pemain sepak bola? Wonten, Pak? Wonten yang masih mengidolakan pejabat? Wonten? Kita senang dengan orang lain boleh. Boleh. Tapi kita harus menempatkan di dalam posisi yang pertama kecintaan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita utamakan. Hadis dari Imam Muslim. Ya. Jadi kalau kita bisa merawat 2 putri sampai kapan? Sampai baliu, maka kita akan berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan ini ada sebuah isu, sebuah apa? Isu atau berita yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin, di mana ada sebagian dai yang mengatakan dulu Umar bin Khattab, sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
pernah menguburkan putri kecilnya sendiri. Kira-kira leres sama boten? Leres sama boten? Ini harus kita luruskan karena agar kita tidak termakan omongan orang-orang yang membenci Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang bisa kita bantah? Jadi Umar kan punya anak perempuan dari pasangan beliau, sinten? Istrinya Umar bin Khattab, Bu. Sinten? Kalau istrinya Raffi Ahmad ngertos? Ngertos? Sinten istrinya Raffi Ahmad? Tuh, apal banget. Kalau istrinya Umar bin Khattab sinten? Lambu, ora urus, ngertos? Poran. Ada juga yang mengatakan EGP, emang gue pikir. Na'udzubillahi min dan istrinya Umar bin Khattab namanya adalah Zainab bintu Mas'un. Sinten? Zainab bintu Mas'un. Punya beberapa anak. Salah satunya adalah Hafsah. Sinten? Hafsah. Kalau seandainya Hafsah dulu dikubur hidup-hidup, tentu Hafsah tidak akan menjadi istrinya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab di zaman jahiliyah tidak pernah sama sekali menguburkan putri kecilnya sendiri. Ini yang tepat. Jadi kita jangan termakan omongan orang-orang yang membenci sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk hadis yang ketiga. Tadi kita sudah membahas keutamaan punya putri satu, kemudian putri dua. Sekarang kita akan membahas keutamaan punya putri berapa? 3. Hadis dari Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu 3 banatin." Barang siapa yang punya 3 anak perempuan. Teng mriki wonten jarang nggih. Au 3 akhwatin, atau 3 saudari. 3 saudari. Yang dimaksud saudari sinten? Keluarga kita yang perempuan. Salah satunya kakak atau adik perempuan kita, atau ipar kita yang perempuan. Kenapa Rasul menggabungkan 2 hal ini? 3 anak perempuan sama 3 saudari. Maksudnya, kalau kita tidak punya atau tidak dikaruniai 3 anak perempuan,
maka masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dengan memperhatikan 3 saudari kita. Jadi jangan sampai beralasan nyong ora duwe 3 wadon. Ya wis. Boleh? Ada kesempatan lain, yaitu merawat atau memperhatikan saudari kita. Apa yang dia lakukan? Fa ahsana subhatahunna. Dia memperbagus hubungannya. Memperbagus apa? Hubungannya dengan anak kecilnya atau dengan saudarinya. Yang pertama, memperbagus apa? Hubungannya. Yang kedua, wattaqallaha fihinna. Mereka diajak untuk bertakwa kepada Allah. Jadi nggak cuma kita senyum, nggak cuma kita ngasih uang, tapi kita juga dituntut untuk mengajak anak kita atau saudari kita taat kepada Allah. Apa yang akan kita dapatkan? Falahul jannah. Maka kita akan mendapatkan surga. Jannah. Jannah itu memiliki 2 makna. Yang pertama surga, yang kedua kebun. Yang kedua apa? Kebun. Sehingga para ulama kita berpendapat inti dari wahana yang ada di surga, apa? Inti dari wahana yang ada di surga. Wahana ngertos nggih? Contoh, inti wahana wabong napa? Kolam renang. Inti wahana reptil, binatang. Inti surga adalah kebun-kebun yang terhampar, yang terdapat buah-buahan, ada air yang mengalir. Itu inti dari tempat di surga. Mereka akan mendapatkan surga yang di dalamnya kebun-kebun dan mata air yang mengalir. Ini kalau kita bisa merawat sinten 3 putri, sama kalau tidak mampu maka 3 saudari kita akan mendapatkan surga. Kemudian di dalam merawat anak perempuan, apa yang harus kita perhatikan? Ya, Napa Bu, Pak, yang harus diperhatikan itu apa saja? Yang pertama, agamanya. Yang kedua, sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan ini harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah
hubungan muamalah yang baik. Berapa hal? 3. Yang pertama apa? Agamanya. Yang kedua, sandang, pangan, papan. Yang ketiga, hubungan muamalah sehari-hari. Ini yang harus kita perhatikan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menjelaskan kalau kita memperhatikan 3 aspek tadi, apa? Agama, kebutuhannya, sama hubungannya, min jidatihi, berasal dari usahanya. Maksudnya ngasih makan ya dari harta yang halal, ngasih minum dari yang halal, ngasih pakaian dari yang halal. Kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Maka anak tersebut akan menjadi hijab. Hijab sih apa? Kerudung. Pelindung. Ya, pelindung. Ini yang sering dipakai katanya untuk menamai apa? Jilbab. Jilbab itu nama lainnya apa? Hijab. Tujuannya adalah untuk melindungi. Melindungi apa? Melindungi dari laki-laki mata hidung belang. Karena rambut perempuan adalah mahkota. Melindungi dari nopo? Gangguan-gangguan. Gangguan matahari atau polusi. Apa malih? Gangguan tuma nggih. Biasanya nek ora jilbaban tumane akeh. Gampang dimasuki. Dan untuk kebersihan, maka perempuan harus bangga dengan jilbabnya, dengan hijabnya. Inilah manfaat yang ketiga, yaitu akan menjadi tameng bagi orang tuanya supaya tidak tersentuh oleh api neraka.